Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa Tuhan Yesus mengalami perubahan rupa di atas puncak gunung, kita diajak untuk melihat sebuah peristiwa yang menggambarkan bagaimana perjalanan hidup umat beriman adalah sebuah perjalanan hidup yang panjang. Yang panjang dalam arti kehidupan umat manusia tidak berhenti pada kehidupan fana di tengah dunia ini, tetapi juga pada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus menampakkan diri, Tuhan Yesus berubah rupa di hadapan para muridnya, bersama dengan hadirnya Musa dan Elia, dua tokoh besar dalam perjanjian lama, yang menunjukkan bagaimana kehadiran Yesus di tengah para murid itu bukan hanya sebuah kehadiran biasa sebagai manusia, tetapi sungguh-sungguh kehadiran Putra Allah. Maka dari itu dilengkapi pula dengan sebuah kejadian yang sungguh membuka mata para murid saat dari surga kemudian suara Allah berkata bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Mau menunjukkan bagaimana di hadapan para muridnya Tuhan Yesus sungguh-sungguh adalah Putra Allah yang meneguhkan iman mereka, menguatkan iman mereka. Menunjukkan juga bagaimana tokoh-tokoh dalam perjanjian lama yaitu Musa dan Elia mewakili bagaimana kehidupan setelah kehidupan yang fana ini. Untuk itulah kita sadari sebagai umat beriman ada dua dimensi kehidupan manusia. Yang pertama adalah dimensi eskatologis atau dimensi pengharapan yang akan datang nantinya. Dan juga kehidupan dalam dimensi kekinian atau sekarang ini. Maka kalau melihat bagaimana dalam peristiwa pesta Yesus menampakkan kemuliaannya ini, kita diajak untuk pertama-tama melihat bahwa tujuan kita hidup di dunia ini ternyata tidak berhenti di tempat ini. Sebagai umat beriman kita diajak untuk meyakini dan sungguh percaya bahwa kehidupan kekal adalah menjadi tujuan yang lebih utama, yang menjadi pengharapan seluruh kaum beriman di dalam hidupnya. Untuk itulah bersama dengan para muridnya, kita diajak untuk meyakini dan mendengarkan suara Yesus sendiri yang oleh Allah dikatakan, dengarkanlah dia. Dalam hidup di dunia ini kita diajak untuk mendengarkan dia. Dalam kesempatan ini tadi juga melihat bagaimana para rasul yang kemudian merasa begitu nyaman saat Tuhan Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Kenyamanan ini mau menunjukkan bagaimana sebuah pengalaman rohani yang luar biasa. Pengalaman rohani yang hanya mereka dapatkan, tidak dengan murid-murid yang lain. Pengalaman rohani yang membuat iman mereka membara. Keyakinan mereka kemudian berlipat bahwa Yesus yang mereka ikuti ini adalah sungguh-sungguh Putra Allah. Bahwa Yesus yang mereka ikuti ini sungguh-sungguh membuat mereka percaya bahwa hidup ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi juga sampai kepada kehidupan yang kekal. Namun kita ingat pada saat Simon Petrus mengatakan, Tuhan, alangkah baiknya ya kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa. Pengalaman Petrus ini mau menunjukkan bagaimana hidup rohaninya. Pengalaman rohaninya membuat dia begitu yakin dan percaya dan berlipat. Maka ia ingin tinggal di situ senantiasa bersama dengan Yesus dan Musa dan Elia. Tetapi Tuhan Yesus kemudian mengajak mereka untuk turun gunung. Menggambarkan pula bahwa hidup manusia juga harus dinyatakan secara nyata di dalam kehidupan dunia ini sekarang dan di sini. Bahwa apa yang menjadi dimensi eskatologis tujuan manusia dalam kehidupan yang kekal harus kita maknai di dalam hidup kita sekarang ini.
Maka kata-kata dari surga yang mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Mari kita maknai bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana apa yang menjadi tujuan kita akan hidup yang kekal itu sudah kita mulai dari pengalaman hidup kita sekarang ini. Pengalaman apa itu? Pengalaman memanggul salib. Pengalaman memanggul salib itulah yang kemudian akan membuat kita sampai kepada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberikan kepada kita dan para pengikutnya adalah kekuatan. Yang dia janjikan adalah kekuatan untuk kita menanggung salib itu untuk sampai kepada kehidupan kekal, bukan untuk mengambil salib itu dari kita. Maka Tuhan Yesus juga tidak menjanjikan kepada kita sebuah jalan hidup yang mudah, sebuah jalan hidup yang gampang untuk kita lalui, ya, tetapi sebuah jalan hidup yang hendaknya kita lalui sebagai murid dengan pertolongannya. Untuk itu pula lah kalau kita merenungkan bagaimana kata-kata Paulus kepada jemaat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah gambaran bagaimana Paulus sebagai murid memikul salibnya, menanggung salibnya di dalam siapa? Di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Mari para saudara-saudari yang terkasih, sebagai gambaran bagaimana iman kita yang dikuatkan akan pengharapan akan kehidupan kekal itu, kita maknai dengan bagaimana kita menjadi murid-murid Kristus di zaman ini yang setia memikul salibnya. Yang pada saat mengalami kejatuhan, ia harus bangun atau bangkit. Pada saat ia mengalami kesulitan, ia tidak lari, tetapi ia memohon pertolongan Tuhan. Pada saat ia mengalami jalan yang berat, ia percaya bahwa Tuhan membantu meringankannya. Inilah jalan kemuritan di zaman ini yang harus sama-sama kita wujudkan sebagai pribadi yang kuat dan menyadari bahwa hidup kita tidak berhenti pada dunia ini, tetapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Mari kita bawa dalam perayaan Ekaristi ini segala permohonan kita untuk mampu menanggung, membawa salib itu dengan kuat, mengikuti Kristus dengan setia, karena kita percaya di ujung jalan sana ia membawa bagi kita keselamatan yang kekal. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.